Shalom, saya bahagia dapat menjumpai Anda kembali dalam Renungan Harian Katolik hari ini, hari Selasa tanggal 20 Desember. Kalau kemarin kita mendengarkan bagaimana Zakaria mendapatkan penampakan malaikat Tuhan, maka pada hari ini yang mendapatkan penampakan tersebut adalah Maria. Dan Anda tahu apa yang terjadi, Anda mengenal ceritanya. Bagaimana malaikat Gabriel menyatakan apa yang akan dialami oleh Maria. Dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan itu dari Roh Kudus. Dan Maria tentu dalam kebingungan bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dan malaikat menjelaskan kepadanya dan percakapan dengan malaikat ini ditutup dengan kata-kata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dalam kehidupan ini, kita juga banyak memiliki pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang mungkin tidak jelas bagi kita, banyak hal yang mungkin mengundang banyak sekali keraguan, ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian. Dan pada saat itu mungkin kita juga datang dan bertanya pada Yesus dan menghendaki bahwa pada suatu ketika Yesus juga menampakkan diri atau mengirim malaikatnya kepada kita untuk menyampaikan kehendaknya kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi apa yang kita alami? Ya, mungkin Anda akan kecewa jika menunggu kapan sosok makhluk surgawi datang pada Anda. Walaupun itu bukan hal yang mustahil terjadi. Tetapi saya mau katakan pada Anda ketika Anda mengalami pergumulan seperti juga yang dialami oleh tokoh-tokoh kitab suci termasuk Santa Perawan Maria, yang pertama adalah kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam keheningan tentunya. Seperti Maria berjumpa dengan malaikat Tuhan itu dalam perjumpaan pribadi. Zakaria pun demikian. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan pada saat dia mempersembahkan korban di bait suci. Pertama dan terutama adalah Anda memiliki ruang untuk berbicara dengan Tuhan. Doa, merenungkan sabda Tuhan adalah tempat di mana Anda menjumpai, mendengarkan suaranya. Yang kedua, Anda merenungkannya tentunya. Anda tidak bisa hanya mendengarkan saja tanpa merenungkannya. Dan coba memahami itu dalam konteks hati yang terbuka, hati yang mau memahami kebenaran, bukan menghidupi konsep sendiri, bukan dengan membenarkan diri sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah pergilah, carilah orang yang dapat Anda berbagi dengannya. Orang-orang yang Anda anggap bijaksana, bukan provokator dalam hidup Anda, tapi orang-orang yang bijaksana yang dapat berpikir jernih dan tenang dan membuat Anda memahami apa yang terjadi saat ini dengan kehidupan Anda. Anda tahu, di sana Anda berjumpa dengan sosok malaikat surgawi dalam diri manusia. Dan saya yakin, saya juga banyak menjumpai orang-orang seperti ini yang ketika mereka mengalami pergumulan, mereka tidak berhenti dengan bergumul dengan diri sendiri atau tenggelam dalam kesedihan mereka, tapi mereka go out dan finding out mungkin sesuatu yang nampaknya dapat memberikan secerca cahaya bagi mereka dan kemudian dapat memberikan kepada mereka kekuatan dan juga petunjuk mengenai apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus bersikap. Bahkan kadang-kadang hanya dengan mendengarkan sharing orang lain saja, sharing orang lain ketika kita hadir dalam persekutuan doa atau mungkin dalam kelompok sel atau mungkin dalam lingkaran persahabatan Anda merasa di sana dikuatkan dan diteguhkan. Dan kemudian Anda pun dapat berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semoga itu juga menjadi doa kita dalam pergumulan hidup kita dan kita tahu kehendak Tuhan selalu adalah yang terbaik. Bukan kehendak yang menghancurkan hidup kita, tapi kehendak yang membuat dan merencanakan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa pada hari ini untuk pekerjaan, untuk keluarga Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.